Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Miss Via. Di video kali ini kita akan kembali berbagi tips dan trik buat teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat buat keseharian dan juga pekerjaan teman-teman sekalian. So, selamat datang di Quick Tips by Miss Via. Nah, teman-teman, pernah nggak sih teman-teman itu di organisasi, kemudian di tempat kerjaan, di kantor gitu, pernah ngasih ide ke leader atau teman kita sendiri gitu, kita tuh ngerasa bahwa ide ini udah oke banget, ide ini nih bagus banget sebenarnya, tapi kok mereka nggak terima ya dengan ide kita gitu, dan kita ya rasanya, aduh, emang ada salah apa ya dengan ide saya gitu kan? Pernah nggak ngalamin hal tersebut gitu, ide kita nggak dinotis, nggak ditolak, ataupun nggak diterima oleh leader kita. So, yang pengen tahu gimana caranya supaya ide kita dinotis oleh atasan, ide kita diterima, ide kita bahkan dibeli oleh leader maupun teman kita di organisasi maupun di pekerjaan, tonton terus video berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, gimana caranya supaya ide kita setidaknya dinotis sama leader kita, sama teman-teman kita, gimana caranya supaya ide kita itu sampai dengan dibeli dan ya minimal mereka kepo lah ya dengan ide kita. Nah, caranya yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman pastikan di awal, dan ini memang sering banget dilupakan oleh orang-orang, terutama teman-teman milenials yang menyampaikan ide gitu. Karena saya yakin sekali teman-teman milenials adalah orang-orang yang idenya tuh banyak banget, bagus-bagus, tapi memang dalam penyampaiannya aja yang perlu diperhatikan. Nah, kali ini kita akan membagikan nggak banyak-banyak, cuma 4 tips aja teman-teman sekalian supaya ide kita itu jadi mudah diterima gitu oleh leader maupun teman-teman kita di organisasi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, teman-teman perlu pastikan attitude teman-teman bagus. Karena ketika kita menyampaikan ide ke atasan, maybe ke leader kita, kan biasanya kalau leader kita lebih dewasa ya, dari usia pun lebih senior dari kita, sehingga memang budaya Indonesia, budaya yang memang kita harus saling menghormati, apalagi orang yang lebih tua daripada kita atau lebih senior lah ya bilangnya daripada kita. So, attitude harus diperhatikan. Nah, ini sering banget nih saya ngobrol sama leader-leader gitu kan di perusahaan ataupun di organisasi gitu ya. Kenapa sih mereka itu susah banget terima ide dari bawahan, padahal ide itu sebenarnya bagus, tapi kok nggak diterima. Ternyata emang mereka tuh nggak suka secara subjektifnya. Mereka bilang, ya gimana saya mau terima idenya, orang saya lagi bicara, dia potong pembicaraan saya. Mereka nyampein idenya dengan bahasa tubuh yang nggak ngenakin, bahasanya pun nggak disaring. Nah, itu adalah bahasa-bahasa leader nih, gitu kan. Berarti emang, wah bisa jadi emang subjektif kitanya aja nih, sifat kita yang nggak bisa diterima oleh mereka. So, pastikan attitude teman-teman itu oke. Gimana caranya memastikan attitude oke ya? Pastikan aja minimal teman-teman itu ya sopan lah ya, senyum, kemudian juga agak sedikit menunduk ketika bertemu dengan mereka gitu. Kemudian juga teman-teman ya perlu menggunakan bahasa tubuh yang santun, yang baik, terus juga pengucapannya juga harus oke. Dan kalau misalkan perlu, teman-teman pilih-pilih kata-kata yang harus keluar dari mulut teman-teman ke atasan, jangan sampai menyakiti mereka. Itu teman-teman, attitude itu adalah number one. So, pastikan attitude teman-teman oke dulu nih sebelum teman-teman akan menyampaikan ide atau minta sesuatu dengan leader ataupun teman-teman sekalian. Nah, poin yang kedua adalah teman-teman perlu tahu di mana dan kapan saya akan menyampaikan ide kepada leader maupun rekan saya gitu. Teman-teman harus screening nih, kira-kira lebih bagus saya nyampeinnya di mana ya? Kalau misalkan di kantor, apakah lebih baik ketika lagi meeting internal atau meeting lagi satu departemen besar gitu, atau meeting satu perusahaan gitu, atau mungkin ya ketika ngobrol-ngobrol aja santai berdua private gitu. Nah, itu dalam konteks kapannya gitu. Terus di mana? Di mana kira-kira lebih oke saya ngobrol dengan leader saya, dengan teman saya untuk menyampaikan ide itu, apakah memang di ruangan kerja kah, di lingkungan kantor kah, atau mungkin di luar kantor, atau mungkin ya memang lagi di kantin, lagi sambil ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Teman-teman perlu pastikan kira-kira enaknya di mana ya ngobrolnya, nyampaikan idenya, dan waktunya juga. Jangan juga teman-teman menyampaikan ide ke mereka, ya mereka lagi
padat banget gitu, lagi crowded banget, lagi banyak banget kerjaan gitu. So, pastikan waktu, kapan, dan di mana teman-teman perlu menyampaikan ide. Jangan sampai mengganggu aktivitas mereka juga. Nah, tips yang ketiga yang perlu teman-teman pastikan adalah mood mereka. Mood itu tetap teman-teman kita harus perhatikan mood mereka. Jangan sampai kita menyampaikan ide ketika mood mereka sedang buruk. Bisa jadi kita disemprot. Bukannya dapat apresiasi akan ide, malah kita disemprot. Nggak mau kayak gitu kan. So, teman-teman pastikan mood mereka lagi bagus atau lagi buruk. Nah, jawabannya harusnya lagi bagus ya, nyampaikan idenya gitu. Gimana caranya kita tahu idenya, moodnya lagi bagus atau enggak ya? Simple, kita lihat wajah mereka. Kalau misalkan wajahnya banyak banget senyumnya gitu kan, banyak tawanya, matanya juga berbinar-binar bahagia, ekspresinya juga full of expression yang bahagia, ya kita pasti bisa pastikan bahwa mereka tuh emang lagi happy. Kalau misalkan banyak banget dahi berkerutnya, alisnya juga naik turun, bibirnya juga udah mulai monyong-monyong atau turun-turun gitu kan, terus juga bawaannya ketika ngobrol dengan orang juga agak keras gitu kan, berarti itu moodnya lagi gak bagus gitu teman-teman. Dan juga kadang juga susah Miss Via, kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelihat dia itu dalam kondisi bahagia atau enggak karena memang biasa wajahnya seperti itu. Nah ya udah, berarti poin berikutnya yang perlu teman-teman pastikan ketika emang nggak bisa melihat dari bahasa tubuh mereka adalah teman-teman screening kondisi kantor, teman-teman screening kondisi lingkungan mereka. Kalau misalkan lagi banyak banget kerjaan, lagi ada konflik, lagi ada kasus di perusahaan, di kantor gitu, ya jangan ajak ngobrol dulu, biarkan mereka istirahat dulu, biarkan mereka yang nyelesain masalah mereka dulu gitu teman-teman. Jadi mood ini perlu diperhatikan juga teman-teman ya, karena ketika mereka memang lagi banyak masalah gitu ya, mereka butuh untuk menata hati mereka, karena mereka pun manusia gitu teman-teman. So, pastikan moodnya lagi oke ketika teman-teman nyampein ide yang oke juga. Nah, yang terakhir yang perlu teman-teman pastikan adalah tahu dulu nih karakter atasan atau karakter leader teman-teman, karakter temen-temennya teman-teman yang ingin menyampaikan ide ke mereka gitu intinya. Jadi ini karakternya gimana ya? Orangnya tegas kah? Orangnya yang teliti kah? Orangnya santai? Orangnya cuek atau gimana gitu? Kalau misalkan orang yang cuek, orang yang santai kan enak ya kita nyampein ide atau nyampein gagasan itu ya waktu nyantai aja di kantin pun bisa-bisa aja gitu. Sambil ngobrol ringan, receh, ketawa gitu kan bisa aja sampai ide kita. Tapi bagi mereka yang atasannya tipenya orangnya pengennya cepet, tegas, dan juga teliti, ya teman-teman perlu menyampaikan ide itu dengan berbagai strategi. Ya minimal teman-teman percaya diri dengan ide tersebut, teman-teman terlihat passionate dengan ide tersebut, teman-teman juga ya perlu menyampaikan data-data dan fakta-fakta yang menunjang bahwa ide teman-teman tuh bagus gitu. So, ketika teman-teman udah tahu karakter mereka, karakter orang-orang yang ingin kita sampaikan ide kita ke mereka, maka akan jauh lebih mudah karena teman-teman tahu mana sih hal-hal yang dia suka, mana sih hal-hal yang nggak mereka suka, sehingga ya lebih mudah nih akan nyambung, akan connect gitu. Nah, itu tadi teman-teman sekalian 4 tips yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin menyampaikan ide supaya ide teman-teman itu dinotis, diterima, dan juga bahkan dibeli oleh atasan. Jangan sampai ada kalimat bahwa ide yang bagus di waktu yang salah. Jangan sampai itu terjadi karena ide yang bagus itu akan sangat bermanfaat dan akan berdampak gitu untuk lingkungan kita. So, ide yang bagus harus disampaikan di waktu yang bagus dengan strategi yang bagus pula. Semoga video Miss Via kali ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di video lainnya di channel Miss Via di Quick Tips by Miss Via. Bye!